بنية القبول والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن نشرها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح ترجمان العارفين وإمام الواصلين الشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأعاد علينا من بركاتهما وأنوارهما وأسرارهما في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Wa ba'd. Faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallah wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bisairi ulumi ibadihis salihin. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kita masuk pada hikmah yang ketiga. Sawabiqul himami utawi piro-piro balape piro-piro himmah. Himmah itu kemauan keras. Sawabiqul himami utawi piro-piro kencenge piro-piro himmah. Kapan dimaknani mekonon berarti lafadz sawabiqul himam min idhafatis sifah ilal mausuf. Asale al-himamus sawabiq. Bisa juga sawabiqul himam digolongkan pada kategori min idhafatil musyabbah ilal musyabbahi bih. Ayil himam al-musyabbahatu bis sawabiq. Sawabiq merupakan jamak dari kata sabiqah, biasa diartikan dengan kuda yang berlari kencang, kuda pacu. Sawabiqul himami utawi piro-piro
himmah kang diserupaaken kelawan piro-piro jaran kang balap. Bisa. Jadi bisa min idhafatis sifah ilal mausuf, bisa min idhafatil musyabbah ilal musyabbahi bih. Iku la takhriqu, ora bisa mbedah, ora bisa nembus, ora bisa nyuek apa sawabiqul himam aswarul aqdari ing piro-piro takdir kang diserupaaken piro-piro tembok. Aswarul aqdari ing piro-piro takdir kang diserupaaken piro-piro tembok atau pager. Ini min idhafatil musyabbah ilal musyabbahi bih. Asale al aqdar al musyabbahata bil aswar. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kemauan yang kuat, keinginan yang keras itu tidak bisa mengoyak, tidak bisa menembus pagar-pagar takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzihil hikmatu utawi iki hikmah iku kata'lili kaya ngelati ku mengalasi lima maring hikmah qablaha kang tetep ing dalem sadurunge hadhil hikmah. Wa tasluhu lan patut apa hadhil hikmah aidan kelawan malih, hale malih sama saja. Patut lima maring hikmah ba'daha kang tetep ing dalem sakwise hadhil hikmah. Ka'annahu kaya setuhune al-Imam Ibn Athaillah iku qala ngandika sapa al-Imam Ibn Athaillah, iradatuka ayyuhal murid khilafa ma aradahu maulak la tujdi naf'an. Iradatuka utawi kekarpanira, ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken wusul maring Allah, ngarepaken khilafama ing nulayani perkara silai ma aroda kang ngersaaken hu ing ma sapa maulaka bendaranira. Keinginanmu wahai murid yang berseberangan, berlawanan, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, ikulah tujdi ora maedai opo iradatuka, ora maedai naf'an ing kemanfaatan. Li'annahu krono setuhune kelakuan iku idza kanat ing dalem nalikane anak apa sawabiqul himami piro-piro himmah, piro-piro tekad kuat sejo kukuh, jare wong wetan si sejo gati. Iku idza kanat ing dalam nalikane ana apa sawabiqul himami piro-piro sejo gati kang kenceng, kang keras, kang balap. Ayil himamu tegese piro-piro sejo gati, as-sawabiqu piro-piro kang balap, kang kenceng. Ay sari'atut ta'thiri tegese kang cepet nglabetane fil asya'i ing dalem piro-piro suwiji-wiji. Wahia utawi al-himam iku kuwan nafsi piro-piro kekuatan jiwa allati tanfa'ilu kang dadi kedadian anha saking kuwan nafs apa al-asya'u piro-piro suwiji-wiji. Jadi kekuatan jiwa yang dari kekuatan itu apa terjadi. Watakunu lan ana apa kuwan nafs lil waliyi kedue wali anaiku karamatan keramat. Yuqalu diucapaken
Apa kang diucapaken fa'ala kadza bihimmati. Kalimat fa'ala kadza bihimmati. Maknane fa'ala agawe sapa wong kadza ing mengkenen oleh agawe bihimmatihi kelawan sejagatine wong. Idza wajjaha ing dalem nalikane ngadepaken sapa wong ha ing himmah diadepaken ilaihi maring dza. Fawujida mongko nuli ditemu apa dza. Kapan kanggo sejene wali? Wali ghairihi lan kedue liyane wali. Contohe ghair kasahiri kaya tukang sihir, tukang santet, tukang teluh. Wal'a ini lan wong kang landep peninggal matai. Wal'a ini lan wong kang landep peninggal matai. Anaiku ihanatan nginaaken. Khobare takunu ay wa takunu li ghairihi kasahiri wal'ain ihanatan. Iku la tanfa'ilu niki khobare li annahu. Pertama mau dhuwur. Iku la tanfa'iru ora bisa dadi kegawe. Ora bisa dadi kelakon. Ora bisa dadi kegawe, ora bisa dadi kelakon anha saking alhimamus sawabiq apa al asya'u pira-pira suwiji-wiji. Kecuali terjadi illa bitakdirillahi, kecuali kelawan takdire Allah subhanahu wa ta'ala. Ai biiznihi tegese kelawan idine Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Falhimamu mangka utawi piro-piro sejogati ghairus sawabiqi piro-piro kang ora kenceng, kang ora balap kahimmatika kaya sejagati nira. Ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken wusul iku la athara orana labet iku maujud laha kedue alhimamu ghairus sawabiq. Mimbabi aula saking bab mafhum aulawi. Mimbabi aula saking bab kang luwih. Fa fi hadza mongko iku tetep ing dalam iki dawuh tabridu naril hirsi utawi ngademaken geniye ngongso al musta'ilati kang mulad-mulad fi qalbihi ing dalam atine murid hatta yukhayyala sehingga dibayang-bayangaken lahu maring murid apa anna dzalika syai'a setuhune mengkono-mengkono suwiji-wiji iku taw'u yadihi manut kekuatane murid. Yad bimaknal kuwah. Wa annahu lan setuhune murid iku yudriku bisa nemu sapa murid hu ing dzalika syai' la mahalata hali mesti. Wal idhafatu ta idhafa fi qawlihi ing dalam dawe al Imam Ibn Athaillah rupane dawu sawabiqul himami lafaz sawabiqul himam iku min idhafati sifati setengah saking ngidhafahaken sifat ilal mausufi maring lafaz kang disifati. Tadi asale al-himamu as-sawabiqu. As-sawabiq itu sifatnya himam. Kemudian as-sawabiq diletakkan menjadi mudhaf. Makanya min idhafatis sifah ilal mausuf. Wa fi qawlihi lan ing dalam dawe musannif. Nah itu menurut versi banyak pensyarah hikam. Tapi saya membuka dalam kitab An-Nahjul Atam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu bisa juga dikategorikan min idhafatil musyabbah ilal musyabbahi bih. Wa fi qawlihi lan ing dalam dawe Ibnu Athaillah rupane dawu aswarul aqdari lafaz aswarul aqdar iku min idhafatil musyabbahi setengah saking ngidhafahaken lafaz kang diserupaken apa bihi kelawan al lil musyabbahi maring lafaz kang diserupaken.
Tsumma qala pun. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketiga ini merupakan hikmah yang luar biasa. Apabila hikmah ini betul-betul kita tanamkan di dalam hati, maka kita akan mendapati ketenangan dan ketentraman hidup yang luar biasa. Tidak ada lagi dalam kamus hidup kita kegalauan, tidak akan ada lagi kekecewaan, tidak akan lagi ada di dalam kamus kita kesedihan, wa ma syabaha dzalik, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syarqawi, hikmah yang ketiga ini, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, ini bisa menjadi taklil atau alasan dari hikmah yang sebelumnya, sekaligus bisa menjadi pengantar untuk hikmah yang berikutnya. Ini luar biasa. Jadi hikmah ini bisa menjadi ilat, alasan hikmah yang sebelumnya, sekaligus bisa menjadi pengantar untuk hikmah yang berikutnya. Saya jelaskan. Pada hikmah yang kedua sebelum ini dikatakan bahwa seorang murid mestinya menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dimanapun dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkeinginan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memindah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil aliyah. Kalau kita berada di makom tajrid, tidak perlu tergiur dengan mereka yang ada di makom asbab, makom ikhtiar. Sebaliknya, ketika posisi kita berada pada posisi ikhtiar, jangan berkeinginan untuk tajrid. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggantikan, memindahkan posisi kamu. Karena keinginanmu untuk berpindah dari satu makom ke makom yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu percuma. Kenapa dikatakan percuma? Jangankan sekedar keinginan, jangankan sekedar kemauan yang biasa, keinginan yang biasa, tekad yang biasa, kemauan yang keras, tekad yang kuat, himmah yang kencang saja tidak akan pernah bisa menembus benteng takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sekedar irodah. Jadi maka menjadi ilat, alasan. Jadi kalau himmah yang sabiqah saja tidak akan pernah bisa menembus benteng takdir Allah, apalagi sekedar irodah. Paham ya? Nah, itu maka sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kemauan yang kuat, tekad yang keras tidak akan pernah bisa menembus benteng atau pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus hikmah ini bisa menjadi tamhid, pengantar untuk hikmah yang berikutnya, yaitu arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Menjadi pengantar. Artinya, kalau himmah yang kuat, tekad yang keras tidak bisa menembus
pagar dan benteng takdir Allah Subhanahu wa taala, maka uang iku aja nemen-nemen nalikane duwe ambisi. Aja nemen-nemen nalikane duwe kepengenan, sampai ambisius, obsesius, sehingga ketika apa yang diingini tidak tercapai, stres. Marke ning padepokan. Loh, ini kan persoalan. Maka begini, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hikmah ini, kita perlu membahas tentang qadha dan qadar. Ya, karena ini kaitannya dengan al-aqdar, takdir. No. Ada dalam banyak hadis disebutkan bahwa salah satu rukun iman ialah mengimani adanya qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Mengimani qadha qadar Allah, baik itu qadha qadar yang sesuai dengan selera kita atau qadha qadar yang tidak sesuai dengan selera kita. Saya terjemahkan bebas, khairihi wa syarrihi itu dengan khair itu selera kita, syar itu tidak sesuai selera kita. Karena sebetulnya begini, baik dan buruk itu perspektifnya cuma dua. Kalau kita melihat dari perspektif yang hakiki, hakikat sesuatu, memandang dari hakikat sesuatu, maka sebetulnya tidak ada istilah baik dan buruk. Semua itu kalau dikembalikan pada hakikat asli Allah Subhanahu wa taala, semua itu baik. Tidak ada yang buruk. Ini kita bisa paham mungkin diantaranya kalau baca salah satunya ya mungkin yang paling mudah itu kalau yang sudah pakai bahasa Indonesia itu buku tasawuf falsafinya Kiai Said Akil itu. Sebab kitab-kitab tasawuf yang membahas tentang tasawuf, ya istilah umum akademis itu tasawuf falsafi. Sebetulnya saya tidak sepakat dengan istilah tasawuf falsafi karena tasawuf itu bukan filsafat. Tapi saya lebih cenderung menggunakan terminologi tasawuf kashfi. Itu memang bahasa-bahasanya itu melangit. Saya punya sekian banyak kitab tentang tasawuf kashfi yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, ditulis oleh Asy-Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar wat Tibul A'tar Al-Imam Muhyiddin Ibnul Arabi, kemudian ditulis oleh Asy-Syekh Abdul Karim Al-Jili. Itu tasawuf dengan bahasa yang meroket ke langit. Ada istilah qadha qadar. Kemudian kita mengenal baik dan buruk. Baik dan buruk itu hanya ada dalam dua perspektif sebetulnya. Kalau kita kembalikan kepada hakikat, maka tidak ada baik dan tidak ada buruk. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua perspektif yang menyebut itu baik, itu buruk. Yang pertama, bi'tibari syar'i atau haithiyatus syar'i, agama. Agama yang menggunakan istilah ini hak, ini batil, ini khair, ini syar, ini baik, ini buruk. Kemudian yang kedua adalah mula'amatut tabi'ah, atau kita bahasakan sederhana selera. Di kapan cocok karo kepengenan dianggapnya bagus. Kapan ora pas karo kang dipengeni munie blesak. Pun.
hidup itu sebetulnya pergantian antara 4 corak. Sing pertama, wong iku ibadah, taat. Kemudian maksiat. Kemudian nikmat. Kemudian nikmat atau musibah. 4 itu. Tidak akan keluar dari keempat corak ini. Taat, maksiat, nikmat, musibah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kader Nahdliyin. Kita mulai dari nikmat. Rabi nurut, anak idep, rezeki lancar, tangga akur. Bagus atau tidak? Jawab dengan jujur. Bagus atau tidak? Bagus. Belum tentu. Belum tentu. Bagus itu karena kita menggunakan perspektif selera, keinginan nafsu kita. Pengen ning rabiku aja dipermuti. Pengen ning anak iku sing nurut. Tangga iku aja nukari. Selera. Belum tentu keadaan itu menjadi baik. Wong Al-Quran sendiri mengatakan bahwa al-khair dan syar itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau keadaan yang pas dengan selera kita, duit lancar akeh, tangga pada ngormati, anak rabi pada nurut idap, no, malah rabi bukan sekedar cantik, iya, nawani bokat kepengen rabi maning. Kalau kita menghadapi semua itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dianggap nikmat itu akan menjadi petaka. Perubahan keadaan dari nikmat menjadi musibah itu karena tidak syukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mangkane aja gerek ngarep-ngarep rabi nambah Kang Wawan. Rabi siji pe durung bisa syukur. Loh. Harus bisa syukur dulu. Disyukuri, dinikmati. Wong kapan bisa syukur, tidak akan berubah itu. Nikmat itu tidak akan berubah, malah yang ada tambah. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jare Kang Ghazali kula kuwi syukuran pisan je Kang. Iya, tapi masih beli nambah-nambah. Maknane nambah Kang Ghazali bisa nambah kuantitas, bisa nambah kualitas. Nambah kuantitas rabi maning, nambah kualitas istri tetap satu tapi servisnya bagaikan 4. Oh. Syukur. Sing nomor loro apa? Sing nomor loro musibah. Yuk. Musibah ini kalau kita lihat dengan kacamata perspektif selera, buruk. Buruk. Sakit. Disengiti wong. Ora dipercaya ning wong. Difitnah, dikucilkan, dimarginalkan, dikecilkan, dijatuhkan. Coba ini musibah. Jare awake dewek plesak, apa sih ora pas karo kang dipengeni, ora pas karo selera. Musibah. Tapi coba ketika kita menyadari malah justru kesadaran itu akan membangun di dalam jiwa kita
malah bisa-bisa kepengen. Ada orang-orang dulu itu kalau lama tidak sakit, ya Allah salah saya apa ya, kok nggak sakit-sakit. Rindu dengan sakit. Malah kapan Rabi durut, baik orang kagawe gara-gara kira-kira nyewot. Coba. Masa iya mekonon. Wes kenen, kula kapan gawe gambaran makanan. Jare Kang Ghazali ditusuk ning eri, ditusuk lah, kenang susub atau ketusuk sakit. Kira-kira Kang Ghazali gelem bleh? Mong, oke. Diiris, mong. Tapi mekenen Mas Wawan, Mas Ghazali, ada orang-orang yang punya kesadaran justru malah mengingini itu. Kita ambil contoh sederhana. Ana wong Kang Wawan jempolnya sumbien nanan wudunen, akhirnya apa? Malah luru eri. Kanggo apa? Kanggo nusuk sumbi. Wong sing sakit ketika sadar bahwa dia tuh sakit, maka saya perlu berobat, dia malah akan datang ke dokter, malah ngomong karo dokternya, "Dok, obat sing bingi ka laka reaksi apa-apa wis pokoke kula pengen waras suntiken baik." Malah jaluk. Ada orang yang didiagnosa, kemudian dia punya penyakit, yang penyakit ini harus diangkat secara medis dengan cara operasi, maka dia datang ke dokter ngomong, "Dok, saya itu sudah nggak kuat, kayaknya menahan rasa sakit seperti ini, sudah dioperasi saja silakan." Jaluk dewek di bedel. Maka demikian, orang yang menyadari bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membangun jiwa yang kuat, untuk membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuka tangan menyambut kedatangan musibah itu dan menganggapnya malam-malam bersama dengan musibah yang ditimpakan Allah itu lebih indah daripada malam Lailatul Qadar. Itu para aulia illah. Contoh sing gampang mawon, contoh sing gampang. Kula lamun diparingi waras, dagangnya lancar, nggih tah? Rabi nurut anak anu, wis arepan apa maning sih? Dijak jamiahan beli kiyeng. Dijak istighosaan los be mangkat tadiket. Dewek. Dijak ngaji mundak-mundak ngaji. Loh. Tapi sok dideleng, uang sing pada tekaning jamiah, uang sing pada istighosah, uang sing pada gelem mujahadah, pada ziarah kubur, itu kebanyakan mereka, kebanyakan, saya tidak katakan semuanya adalah orang-orang yang punya problem. Daripada ning umar rabi merengut baik, maka jamiahan ning kana bisa mangan jabur balik oli berkat ngobrol karo batur, walaupun sesaat perengutane rabi beli kelingan karena problem. Dengan sakit, ketika kita tidak sakit, kita tidak pernah atau jarang menyebut Allah, tapi buruk sakit, Masya Allah, akhirnya ya Allah sersek, ya Allah, ya Allah. Ini kalau kita menggunakan perspektif ini, berarti sakit itu mendatangkan kebaikan. Maka apa yang dikatakan musibah itu buruk tidak benar. Belum tentu. Ketika kita menghadapinya dengan sabar, bahkan menghadapi itu dengan ridho, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa. Bukankah sabar dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran? Balasannya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terus maning apa? Taat. Taat iki jari wong sih bagus. Padahal ya durung tentu. Ana wong alim, ana wong hafal Quran, ana wong pondoknya gede, jari wong bagus durung tentu.
Belum tentu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu, kelak di hari kiamat ada beberapa orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu ditetapkan neraka oleh Allah. Ketika dia komplain sama Allah, "Ya Allah, kenapa aku neraka? Aku itu alim ya Allah. Setiap hari yang aku lakukan itu menyebarkan ilmu ya Allah, ngajarakan ilmu ya Allah. Saya itu hafizul Quran, hamilul Quran. Saya itu berusaha untuk mencetak generasi-generasi yang Qurani ya Allah. Saya itu mujahid ya Allah. Masya Allah, singarani kula jihadku jihad. Wis poke, bukan hanya di jalan Allah, sampai tadi jalan Tamrin, jalan tol, tek jihadi kabeh." Loh, iya. Ketika itu apa kata Allah? Cari Gusti Allah, kadzabta. Kau bohong. Kau ajarkan ilmu bukan untukku, tapi kau ajarkan ilmu agar kau dianggap sebagai ulama, agar kau dipanggil kiai, agar engkau disanjung orang. Tidak ada akunya sama sekali di situ. Ketika kau katakan berjuang Al-Quran, lah kata Allah, kadzabta, kau bohong. Kau hafalkan Quran sampai kangelan, tetahunan, pengen rabi, dimpet. Iya. Agar kau disebut sebagai hafiz Quran. Kau berjuang, jihad. Itu bukan karena aku lihat dalam hatimu, sedikit saja tidak ada akunya di situ. Kau jihad di medan, kau berjuang di jalanku, menurutmu itu ternyata dalam hatimu tidak ada aku sama sekali. Kau datang ke medan perang, itu tujuannya agar kau dikatakan sebagai pemberani. Kalau mati dianggap sebagai pahlawan. Maka kata Allah, neraka. Maka di sini perlu ikhlas. Ala lillahid dinul khalis. Terakhir, maksiat. Orang menganggap maksiat itu buruk. Bahkan pelaku maksiat sementara ini tidak sedikit yang mencibir, memandang sebelah mata. Saya sudah melakukan penelitian. Orang yang paling welcome terhadap para pendosa itu adalah ulama-ulama sufi. Hatta ketika muridnya melakukan dosa, maka sayangnya ulama-ulama sufi semakin besar kepada muridnya itu. Bagaimana orang yang berdosa akan mau kembali ke jalan Allah, bertaubat kepada Allah kalau mereka dikucilkan? Ingat, tidak sedikit orang itu larut di dalam dosa. Karena apa? Dia berpikir kita siwis kadung diarani wong blesak, sekalian baik. Lah ini persoalan. Orang yang maksiat belum tentu buruk. Ketika kemudian maksiat ini disadari oleh dia, disesali oleh dia, kemudian dia melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jalan dia meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka nanti ada, kita temukan hikmah di dalam kitab Hikam ini, pernyataan yang lebih tegas dari Imam Ibn Athaillah. Maksiatun awrathat dhullan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Maksiat yang membuat pelakunya susah, sedih, menyesal, rendah, jauh lebih baik daripada apa yang dianggap ketaatan tapi menjadikan pelakunya sombong, ujub. Lah, makanya maukah kula nyampiaken teng pengantar, kalau kita kembalikan ke Allah tidak ada yang buruk, semuanya itu baik. Hatta maksiat bisa menjadi baik. Musibah menjadi baik. Nah, baik. Kemudian
istilah qada qadar. Menurut keterangan beberapa ulama, istilah qada itu, dan repot ya, repot. Orang itu kadang-kadang begini, yang real itu di masyarakat itu, kapananan sing enak sesuai karo selera, beli kelingan yen kunku takdiri Gusti Allah. Tapi giliran kapan blenak, dagang beli payung, lamar kerja beli diterima, rabi gering baik, anak nangis baik, muni, tuh apa wis takdiri taya jelas. Aki gimana ki? Qada qadar itu salah satu yang wajib diimani. Apa qada? Apa itu qadar? Apakah keduanya sama atau keduanya berbeda? Ulama-ulama membedakan antara qada dan qadar. Kapan qada iku ilmullahil azali. Itu qada. Kapanan dan qadar itu wakilnya. Itu qadar. Artinya begini, di dalam ilmu Allah, fil azali. Azali ini banyak orang memaknai zaman azali. Sebetulnya ya bukan zaman azali itu. No. Zaman belum diciptakan ketika itu. Azali itu ya apa ya? Jadi Allah belum menciptakan apapun. Itu azali. Kemudian ulama-ulama pakar teologi berbeda pendapat apakah azal itu sama dengan qadim. Itu disebutkan oleh Syekhuna Hakim Masduki dalam kitab Aqidah Ibnil Lasimi, waqtalafu halil qadimu muttahid lil azali aw ikhtilafani fajid. Jadi qada itu ilmu Allah. Dalam catatan Mas Fahmi akan tercatat menjadi seorang hafizul Quran, alim minal ulama. Catatan itu sudah ada ketika yang bernama Fahmi itu belum terlahir. Makin namanya qada. Ketika kemudian ada orang punya anak dikasih nama Fahmi, Fahmi itu kemudian selesai SD ke pesantren, ternyata setelah sekian tahun di pesantren punya niat menghafalkan Quran, maka akhirnya bukan hanya alim kitab, akhirnya dia menjadi hafiz Al-Quran. Maka ini namanya qadar. Jadi qadar itu terjadinya itu disebut qadar. Ketika itu belum terjadi, maka istilahnya adalah qada. Semua baik itu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi atau yang tidak terjadi atau kalau terjadi bagaimana proses terjadi. Bahasa Arabi keren gini. Makan wa ma yakun wa ma la yakun law kana kaifa kana yakun. Iya. Baleni. Makan wa ma yakun wa ma la yakun law kana kaifa kana yakun. Makan apa yang terjadi, wa ma yakun apa yang tidak, apa yang akan terjadi, wa ma la yakun apa yang tidak terjadi. Laukana kaifa kana yakun, kalau terjadi bagaimana proses terjadinya. Apa boleh Kang Ghazali? Makan wa ma yakun wa ma la yakun laukana kaifa kana yakun. Ini semua sudah ada semua. Sudah ada semua sehingga sekeras apapun kemauan kita, sekuat apapun tekad kita, semua itu sudah ada catatannya. Tidak akan ada dan bisa terjadi tekad yang kuat menembus dinding takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sementara ulama, yaitu tepatnya Al-Imam Muhammad ibn Ajibah,
Dalam Iqadhul Himam, Syarah Hikam, beliau mengatakan bahwa hikmah Sawabiqul Himam itu diangkat oleh Imam Ibn Athaillah dalam rangka bisa jadi kekhawatiran beliau. Kekhawatiran beliau akan salahnya i'tiqad, keyakinan seorang murid. Melihat dalam realitas sosial ini ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu dalam penglihatan mata itu simsalabim. Itu ada. Maka oleh Imam Syarqawi dikatakan yang memiliki al-himamus sawabiq itu adalah siapa? Bisa jadi wali, bisa jadi selain wali. Katanya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, "Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allah la abarrahum fi qasamihim." Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang apabila mereka bersumpah kepada Allah, Allah pasti turuti apa yang menjadi sumpahnya. Asy-Syaikh Maulaya Al-Arabi Ibn Ahmad Ad-Darqawi, beliau mengatakan, al-muridus sadiq idza kana faniyan fil ismi mahma tamma bisyai'ikan in kana faniyan fid dzat takawwana syai'ul ladzi yahtaju qabla ayyahtamma bih. Murid yang memiliki siddiq, memiliki kesungguhan, ketika dia fana di dalam asma Allah, kemudian dia fokus pada sesuatu, maka sesuatu itu langsung terjadi. Sesuatu itu langsung terjadi. Apabila dia itu fana di dalam zat, maka sesuatu itu terjadi sebelum dia fokus. Ini diantaranya dialami oleh Al-Imam Ja'far ibn Shadiq. Saya baca dalam manaqib beliau yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di antara karomahnya Imam Ja'far As-Shadiq itu, beliau kalau pengen makan, dia butuh makan, belum sempat mengangkat tangan untuk berdoa, itu dari langit sudah turun makanan. Jadi belum ihtimam, berarti orang itu sudah mencapai fana fidzat. Kalau kita baru fana fil ism, fana larut di dalam asma Allah, maka harus ada ihtimam dulu, harus ada fokus dulu. Maka ada ungkapan, Bismillah minal arifi billah bimanzilati kun minallah. Kenapa mereka memiliki al-himamus sawabiq, memiliki quwwan nafsi allati tanfa'ilu anhal asya? Ada. Dan ini ketika terjadi hal-hal yang luar biasa ini, ketika terjadi di tangan para aulia dan kekasih Allah, maka itu disebut dengan karomah. Itu karomah. Ketika terjadi pada selain wali Allah, bisa macam-macam. Ada yang kategori istidraj, ada yang kategori ihanah, ada kategori ma'unah, macam-macam. Ini bahasanya tentang masalah khawariqul adah. Oke, biar tahu kita jelaskan. Macam-macam khawariqul adah. Hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan, tidak bisa ditangkap oleh logika biasa. Apabila itu terjadi pada orang yang di kemudian hari akan menjadi nabi, sebelum dia diangkat resmi menjadi nabi. Misalnya ketika masih kecil, masih dalam ayunan, masih
balita masih di gendong-gendong, maka itu disebut dengan irhas. Maka istilah irhasatun nubuwah, dasar-dasar kenabian. Irhas bisod. Apabila terjadi pada nabi, maka itu disebut mukjizat. Mukjizat. Kanjeng nabi ki kanjeng nabi. Diparani ning wong musyrik Quraisy, Muhammad, kau bisa melakukan hal yang luar biasa, yang tidak masuk akal, tapi semua yang kau lakukan itu kaitannya dengan benda-benda bumi. Wiwitan diundang kanjeng Nabi, Maret melaku wiwitan. Cari wong Arabi, kon balik maning ditepak, balik maning los mana, balik maning terujung. Sa'atish syajar. Wiwitan diundang kanjeng Nabi melaku nurut. Ini kan khariqul adah, terjadi pada Nabi. Bahkan mukjizat. Untuk benda bumi itu sudah biasa. Kami pingin kau tunjukkan keluar biasaan itu, buktinya dari benda langit. Cari kanjeng Nabi jaluknya apa? Kita jukut bintang tah? Iya. Kan ana bahasa kan. Kan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang. Bro, jaluknya apa? Jari wong kufar Quraisy, kami minta agar bulan ini pas malam 14 sedang purnama, coba bulan itu disigar dari loro. Kanjeng Nabi mau nuding, beli maca Allahumma sholli ala, beli padu ditoding be langsung toding syuqqal qamaru bi isyaratihi. Dituding kanjeng Nabi sigar dari loro. Dan semua orang yang malam itu tidak tidur menyaksikan. Kenapa? Karena terbelahnya bulan itu bukan berdampingan. Yang satu terlihat di atas Jabal Abi Qubais, yang satu di atas Jabal Qainuqa. Adu-aduan sigarin. Masya Allah. Itu disaksikan oleh semua mata. Itu disebut mukjizat. Kalau terjadi pada para wali, orang-orang soleh, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut karomah. Seperti tadi contohnya Imam Ja'far As-Shadiq. Saya pernah contohkan ketika muqaddimah kitab Hikam, Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli didatangi oleh raja, oleh khalifah dengan membawa hadiah emas, ditolak oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian kata sang raja, sudah yang penting kau terima, ini terserah mau kau berikan kepada orang lain juga nggak apa-apa. Yang saya minta terima saja dulu. Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Beliau panggil khodimnya, pembantunya, diajak keluar, suruh kencing di batu yang ada di samping rumah. Ternyata setelah dikencingi, batu yang begitu besar, fasoro zahaban, menjadi emas murni 24 karat. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, masa iya kiai sing pembantu ebe kapan ngoyoni watu dari emas masih butuh emas potongan kayak kenen loh. Apa maning terima mas wawan? Loh, itu ini namanya karomah. Kalau terjadi pada orang mukmin biasa yang belum mencapai makom aulia, maka ini disebut maunah. Misalnya kita naik bis, kemudian bis itu mengalami kecelakaan, terjun payung ke jurang yang secara logika mestinya mati atau paling tidak luka parah. Ternyata semua yang ada di bis itu selamat semua, luka lecet pun tidak misalnya, maka ini disebut maunah. Ada juga yang disebut dengan istidraj. Ketika itu terjadi bukan kepada orang mukmin, bukan kepada orang soleh, tapi kepada orang fasik, orang non muslim, itu ada. Imam Syafi'i itu saya baca dalam manaqibnya pernah debat dengan pendeta di Baghdad. Debatan di ngende, duduk ning aula, duduk ning gedung, duduk ning majelis, debatane ning dhuwur Bengawan Dajlah. Gelar sajadah ning dhuwure
bengawan, laka watu laka. Debatan. Pendeta yang beli kerem. Ada. Jadi kita tidak perlu kaget. Ana wong, jadi misalnya kepet, beli lokan sholat, lokan anu, iya. Ana wong, misalnya bukan muslim, tapi kemudian dia punya keahlian-keahlian yang tidak masuk akal. Itu bisa terjadi. Kalau yang terjadi sesuai dengan keinginannya, maka itu disebut istidraj. Bahkan ada ilmu untuk mempelajarinya. Ada itu salah satu ilmu itu disebut dengan telekinesis. Ilmu telekinesis ini dulu dikembangkan oleh patihnya Nabi Sulaiman yang namanya Asif bin Barkhia. Ada yang baca Asif bin Barkhoya. Nabi Sulaiman itu pengen menaklukkan Ratu Saba, namanya Bilqis, yang kemudian akhirnya menjadi istri beliau. Beliau katakan kepada para pengawalnya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kerajaan Bilqis dipindah ke sini sebelum mereka datang ke sini menyerah? Akhirnya apa? Yang pertama kali angkat tangan Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Cari Ifrit, Eson bisa. Pokoknya sampian matai durung kemedip, kerajaan Bilqis, mamlakatu Bilqis, qasru Bilqis pindah ning kene. Cari Nabi Sulaiman kesuwen, priben kemedipe yang semau merembai je. Loh, semau melek baik. Ana blessing bisa lebih cepat. Akhirnya apa? Ada seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu ini oleh sementara ahli tafsir dijelaskan ilmu telekinesis. Yaitu ilmu yang orang ketika memiliki ilmu itu mampu memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi misalnya sampean keturun ning tajuk ning pinggire pengimaman, temuana ning pinggire Pak Bae misalnya. Nah, iya. Itu tidak. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika. Oh, kualik berarti. Mau sing mau Ifrit itu sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Qabla an taquma min maqamik. Kemudian Asif bin Barkhia itu mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa memindah kerajaan Bilqis sebelum matamu kemedip. Dan ternyata belum kemedip kerajaannya sudah pindah. Ketika kerajaannya pindah di samping kerajaan Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ada. Ini wes. Ana maning sing blesak. Seperti kekuatan sihir. Santet. Ana wong ya ana wong. Beli seneng karo si A. Kapan bekan ngawiti ngomong blenak, ternyata celetuk metu omongane blenak, ya wis aja takon asbak ya asbak. Wetenge itu melendung bae. Waya di USG ci ana asbak ning jero wetenge. Lah, sihir nyata itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disantet Kanjeng Nabi oleh seorang tukang santet papan atas saat itu namanya Labid ibnul Aqsam. Dan ini yang melatar belakangi kemudian turunnya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ada itu. Dan sejarah tentang santet persantetan itu dari dulu. Setidaknya sejak zaman Nabi Idris. Dari yang saya baca itu. Ada yang mengatakan zaman Nabi Hirmis, Nabi Idris.
Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, ulama Nusantara yang kemudian mendapat gelar Musnidud Dunya, itu di dalam kitabnya Al-Fawaidul Janiyah Hasyiyah 'alal Mawahibis Saniyah menjelaskan kisah tentang Harut Marut. Kan kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Nah itu ceritanya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Harut Marut ini dua malaikat yang dijadikan oleh Allah untuk bukti bahwa malaikat kapan dikongkon ngurus bumi masa becusa. Kan pernah malaikat itu kan komplain sama Allah ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, dan Allah katakan Adam itu nanti akan aku jadikan sebagai khalifah di atas bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka untuk membuktikan malaikat itu tidak akan becus kalau menjadi khalifah di atas bumi, apa? Itu sampelnya Harut Marut. Harut Marut Allah turunkan, ini menurut keterangan Syekh Yasin Al-Fadani, Allah turunkan di atas bumi, kemudian bergaul dengan manusia. Kapan itu? Pada zaman Nabi Idris alaihi salam. Bergaul, karena bergaul dengan manusia tidak mungkin kalau tidak punya karakter, tidak punya fitrah manusia. Maka karena gaulnya dengan manusia, dua malaikat ini pun diberi syahwat sebagaimana yang ada pada manusia. Bro, betapa tidak akan harmonisnya yang satu punya syahwat, yang satu tidak punya syahwat. Nah itu kan keder. No, jari sing siji ngejake sawer organ, sing siji ngejake ngaji beli dadi. Loh, akhirnya apa? Akhirnya Harut Marut rukiba fihi ma rukiba fil bashar. Dibekali apa yang ada pada manusia, minas syahwat. Syahwat. Tekaning kana, ya Allah. Ternyata buka pengobatan. Buka pengobatan. Wes pokoknya segala macam penyakit, mulai dari penyakit medis, non medis, iya. Mulai dari karena kurang makan sampai karena banyak pikiran. Wah, wis pokoknya pasiennya antri. Nah, termasuk Harut dan Marut ini mengajarkan tentang ilmu santet. Tapi setiap kali ada orang yang meminta jasanya untuk menyantet seseorang, pasti kedua malaikat ini akan memberikan nasihat. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Aja sih kita ku ujiane Gusti Allah. No, ketika orangnya memaksa, nembe dituruti. Lah, kemudian itu luar biasa mandinya, sampai-sampai ana wong sengit karo tanggae bertengkar, akhirnya laki rabi pegatan. Banyak yang tertarik. Jadi uang tertarik belajar ilmu kayak konon lu awit bengen. Awit bengen. Makanya ning Quran ayate fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Orang-orang belajar dari Harut dan Marut itu cara bagaimana memisahkan dua pasang manusia yang aslinya saling cinta akhirnya saling benci. Mau nih, odo, masya Allah, iya luar biasa perhatiannya. Arepan mangan ditakoni makan belum beb, iya. No, kuise mangan ditakoni, jangan lupa cuci mulutnya beb. Oh, masya Allah. Arepan turu ditakoni, tangi turu ditakoni. Wih, bareng pun krungu warane baik, sengite beli kejagan.
Termasuk sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu untuk memisahkan dua orang yang saling mengasihi, akhirnya saling benci. Tapi, semua itu apapun bentuknya, karomah kek, mukjizat sekalipun, maunah, istidraj, ihanah, santet, sihir, semua itu la takhriqu aswarol akdar, bukan berarti bisa menembus takdir Allah. Yo memang yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh. Makanya dalam lanjutan ayat dikatakan wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa biiznillah. Jadi ketika Nabi memanggil pohon untuk datang dan pohon itu berjalan, ya memang Allah mentakdirkan pohon itu saat dipanggil oleh Nabi berjalan memenuhi panggilan Nabi. Itu maksudnya. Ana maning ihanah. Lah kapan istidraj itu kan keanehan-keanehan yang terjadi pada orang yang tidak taat kepada Allah, tidak percaya pada Allah, dan yang terjadi sesuai dengan keinginannya. Itu istidraj. Kalau yang terjadi aneh tapi tidak sama dengan keinginan, maka itu disebut ihanah. Contoh, zaman Kanjeng Nabi sampai tekaning zaman awal kekhalifane Abu Bakar, ana wong ngaku Nabi ning Yaman, arane Musailimah. Umume wong mace Musailamah, tapi kapan bulan dalam ning kitab Musailimah bikasril lam. Musailimah al-Kadzab. Musailimah ki sampai njaluk bumi ki dikapling. Dari bagian mana Muhammad, bagian mene Isun, jaluk dikapling. Musailimah. Lah, dia ngaku jadi nabi. Dan memang saat itu adalah saat rame-ramenya banyak orang mengaku nabi, termasuk ada perempuan mengaku nabi namanya Sajjah. Musailimah iki ditekani ning wong. Tekan ini uang tadi matur Musailimah tad'in nubuwah, kau mengaku jadi nabi? Iya. Wa ma ayatu dzalik, apa buktinya? Cari Musailimah sendiri jaluk apa? Umaisun lagi kekeringan banyu, sumurisun asak. Lamun iya sira bener-bener nabi, kita beli jaluk bukti sing macem-macem. Priben padu asal sumur banyue agung maning, banyu akeh maning. Ya wis yo, ndek sumure diater. Mar tekanin pinggir sumur didoni sumure. Cuah, sing maune masih ana banyu setitik bakal ditimba oli separuh seperapat bareng didoni Musailimah asat ngeret lah ke banyu-banyu. Ini namanya ihanah. Ana maning teka siji wong nggawa sedulure yang mbok ponakane mbok apa tekaning Musailimah minta ayatun nubuwah, bukti kenabian. Lah saudaranya yang dibawa itu matanya buta satu. Jadi kalau engkau betul-betul nabi, buktikan kenabianmu agar saudaraku ini betul-betul normal, bisa melihat semua. Dikepus nih Musailimah. Masya Allah. Barang terus dikepus, dadi loro-loro dipicek kabeh. Nah, kini kan nggak mungkin, secara logika nggak masuk akal. Masa dikepus baik bisa picek? Berarti jelas khariqul ada di luar kebiasaan. Tapi karena yang terjadi tidak sesuai dengan yang dimaui, maka itu namanya bukan istidraj tapi ihanah. Ana maning Kang sing bentuke ain. Nah, ini bahaya nih ain ini. Ainu hasin. Ini maka disebut kalain di sini. Kasahir wal ain. Ain itu biasa saya dulu kalau di pondok itu ngaji itu ain, ketika saya ngaji Tibun Nabawi, ngaji apa namanya Mujarrabat Ad-Dairabi, ngaji Syamsul Ma'arifil Kubra, itu banyak istilah ain itu. Pelakunya itu disebut ain. Biasanya guru-guru saya memaknai wong sing matai landep, orang yang pandangan matanya itu tajam. Dan ini bisa terkadang terjadi melalui olah riyadhah, olah tirakat. Kula pernah diceritai wong tua zaman bengen. Hati-hati kapan ngadepi wong sing mulazama ngelakoni asror. Sanes nasor, asror.
Kula takon, pripun sih? Iya. Kapan wis mateng, misalnya sira dagang ayam. No. Dagang ayam atau kene dudu ayam ya iwak ya, iwak. Ana wong sing lakone mengkono seneng kepengin nuku. Nawar bloli. Duh sampeanku ya, kita nawar semono je bloli. Lu nggak, iwake mati kabeh. Iwake mati kabeh. Itu ain, namanya ain. Dan hadisnya sekian banyak riwayat, bisa dibuka sekian halaman. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibbun Nabawi membahas tentang ain. Salah satu hadisnya mengatakan, laukana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah yang mendahului. Itu ain. Lah, maka Rasulullah pun mengajarkan ruqyah untuk bagaimana orang yang terkena ain itu bisa disembuhkan. Macam-macam ruqyah. Yang paling umum riwayatnya yang paling banyak menggunakan asarul wudu, bekas air wudu. Tadi wong sing duwe aine kongkon wudu. Bahkan dalam fikih itu dikatakan kalau terbukti seseorang itu punya ain, maka ini kan membahayakan. Sengit setitik karo wonge cilaka. Maka dalam fikih itu orang itu harus diasingkan, harus diisolir, kemudian dijatah makannya, apanya, kehidupannya, jangan berinteraksi dengan orang lain. Itu dalam fikih seperti itu. Kalau terbukti dia punya ain. Saya baca dalam kitab Hilyatul Tulam. Di India itu ada orang yang punya ain. Sekali dia memandang seseorang, orang itu langsung jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih aneh kalau sekarang dites misalnya, ya, di komputer ternyata jantungnya hilang. Dan itu pernah dibuktikan dalam satu keluarga berapa orang kakak beradik itu dibuktikan tajribahnya itu dengan delima. Kita tahu delima itu salah satu jenis buah yang bijinya paling banyak. Itu delima. Dari delima ditaruh ngarepane saudara kandung ini 3 orang atau berapa, itu kemudian memfokuskan pandangannya pada delima itu. Dibelah, tidak ada satu biji pun di dalam delima itu. Itulah kita diperintah oleh Nabi untuk membaca ta'awudzat. A'udzubillahi, a'udzubikalimatillah, dan lain sebagainya. Baca Al-Falaq, baca Al-Nas. Kenapa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Buruknya orang yang hasad. Ternyata apa? Menurut para ulama, keburukan yang ditimbulkan oleh orang hasad itu tidak hanya merupakan aksi nyata, tapi bisa jadi melalui ainnya. Mana ada ta'awudzat nabawiyah. No. Ya, maca ayat kursi, maca itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentengi diri. Tapi sekali lagi, apapun itu bentuknya, mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, ihana, sihir, ain, dan lain sebagainya, maka semua itu hanya merupakan asbab yang tidak akan terjadi sesuatu kecuali memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Semua itu, himmah-himmah yang kuat itu tidak menetapkan terjadinya sesuatu, atau terjadinya sesuatu la biha walakin indaha. Kelas kalimatnya kalimat kelas rada dur ki. La biha walakin indaha. Jadi terjadinya sesuatu ketika seorang wali fokus, ketika seorang yang punya ain fokus, ketika seorang yang menyantet itu fokus, terjadinya sesuatu la biha, bukan dengan fokusnya itu, tapi indaha, terjadi berbarengan dengan adanya fokus itu. Jadi yang menjadikan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kemauan yang keras saja tidak bisa menembus dinding takdir, apalagi sekedar kemauan-kemauan biasa. Ini kalau kita tanamkan seperti yang di awal saya sampaikan, subhanallah. Silakan. Sebagai manusia ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, apa yang disebut dalam bahasa Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam syarah hikamnya, beliau mengatakan ada yang disebut dengan al-inqiyad as-suluki. Kemudian yang kedua, al-yaqin al-i'tiqadi. Al-inqiyad as-suluki itu artinya apa? Artinya ya usaha kita, kerja kita, amal kita, silakan. Ketika agama memerintahkan kamu untuk bekerja, ketika agama memerintahkan kamu untuk membantu, ketika agama menyuruh kamu untuk A, B, C, D, kerjakan semua itu dengan maksimal. Tapi saat yang sama dalam hati harus ada al-yakinul i'tiqadi, bahwa apa yang terjadi itu bukan karena perbuatan saya, tetap semua itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tertanam dalam hati kita, sawabiqul himam la takhriqu as-surul aqdar, maka tidak ada lagi kegalauan, kesedihan, apa maning? Iya, galau, sedih, kecewa. No, iya, di dalam kamus kehidupan kita. Apa? Toh, iya, semua itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang murid, seorang muslim itu harus idealis tapi juga realistis. Silakan Anda idealis, karena bagaimana Rasulullah itu mencintai ketika sesuatu dikerjakan ayutkina, agar dikerjakan dengan sempurna. Jangan separuh-separuh, tapi apapun hasilnya berarti itu adalah takdirnya. Sudah, nggak ada kecewa. Ridho, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasulah. Maka dikatakan oleh Syekh Syarqawi, fa fi hadza tabridu naril hirsi al musta'ilati fi qalbi hatta yukhayyal lahu anna dzalika syai' taw'u yadihi wa annahu yudrikuhu la mahalah. Nah, ini untuk mendinginkan ambisi yang menyala-nyala. Ambisi dari tajrid pengen ke asbab, atau dari asbab pengen ke tajrid, itu ambisinya. No, kemudian obsesinya yang menyala-nyala, maka dengan hikmah ini diredam. Sekuat apapun ambisimu, sekuat apapun obsesimu, sekencang apapun tekadmu, semua itu tidak bisa mengoyak dan menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang kau ingini itu tercapai, maka itu bukan karena keinginan dan usahamu, memang takdir Allah menentukan seperti itu. Huna waqafna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.